Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubasysyiral mu'minin alladzina ya'malunas sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyakuluna illa kadziba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian Radio Samhan dimanapun pagi hari ini berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di acara Mutiara Fajar Radio Samhan yang disiarkan langsung dari studio Radio Samhan Jakarta. Semoga kebersamaan kita, pertemuan kita, pengajian kita selalu menambah manfaat, menambah barokah, selalu menambah ilmu, menambah pahala, menambah pengampunan, serta menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diwajibkan, ditulis sebagai kewajiban. Alaikum atas kalian, alaikum atas kalian, opo asyamu puasa, asyamu puasa. Kalau makna asyam itu ya menahan diri, tidak makan, tidak minum. Kalau orang Jawa dengan puasa. Kama kutiba, seperti diwajibkan apa puasa atau ditulis apa puasa, alal ladzina atas orang-orang, alal ladzina atas orang-orang, min qablikum dari sebelum kalian, min qablikum dari sebelum kalian, la'allakum agar kalian, la'allakum agar kalian iku tattaquna bertakwa kalian, bertakwa kalian. Bapak Ibu yang kami hormatin, pada hari ini kita mengkaji di dalam surat Al-Baqarah ayat 182. Biasanya ayat ini sering kita kaji atau sering diucapkan di bulan suci Ramadan. Ya, biasanya kalau bulan Ramadan itu ayat ini paling sering dibaca, paling sering trending. Trending karena apa? Sering dibaca, sering dijadikan dalil. Ya karena memang walaupun ini belum puasa, karena puasa masih ya beberapa bulan lagi. Salah di pertengahan, kira-kira bulan Maret nih insyaallah. Sekarang bulan Oktober akhir, ya kira-kira tinggal 5 atau 4 bulan lagi. Namun tidak apa-apa, agar kita semakin mantep. Nanti menjelang puasa insya Allah biasanya ini dikaji lagi bab
puasa. Nah, ini termasuk bentuk pembekalan agar orang itu bisa antusias di dalam beramal. Di dalam ayat 183 Allah memanggil kepada orang-orang iman. Karena memang surat Al-Baqarah itu surat yang turun di Mekah. Turun di Madinah, turun di Madinah. Surat yang turun setelah Nabi hijrah. Maka biasanya surat-surat Madaniyah itu berisi tentang hukum-hukum. Beda dengan surat-surat Makkiyah, itu biasanya berisi tentang pengesaan kepada Allah, ketauhidan, keikhlasan. Dan sebelum Allah menurunkan ayat ini, memang orang-orang iman oleh Nabi itu diperintahkan untuk berpuasa. Wajibnya itu puasa Asyura. Jadi Nabi mewajibkan dirinya untuk sebelum kewajiban puasa Ramadan itu puasa Asyura. Puasa Asyura. Nah, setelah Nabi keturunan ayat ini, ayat 183 Al-Baqarah ini, maka kemudian surat atau puasa Asyura atau Muharram disunahkan. Nah, adapun perintah Allah terhadap orang-orang iman, di mana Allah merintahkan, orang-orang iman, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa. Jadi kalau ibadah itu kan jenisnya macam-macam. Ada ibadah ma'dhoh, ada ibadah ghairu ma'dhoh, ada ibadah amar, ada ibadah nahi lah. Ibadah amar itu ibadah perintah, perintah sholat, perintah zakat, haji. Namun juga ada perintah larangan, dilarang ini, dilarang itu. Dan ada perintah antara larangan dan perintah dikolaborasikan, yaitu puasa. Nah, ini puasa. Jadi di mana suatu amalan yang di hari-hari biasa itu diperintahkan, diperintahkan seperti makan, diperintahkan, nggak boleh nggak makan, perintahkan. Namun ketika puasa, makan dilarang. Nah, inilah ibadah. Seperti yang kita kaji ayat sebelumnya, bahwa yang dikatakan orang baik itu bukan simbol-simbol, bukan lahiriahnya, namun bagaimana ketakwaan kepada Allah. Selama itu keimanan kepada Allah, Allah merintahkan dikerjakan, itulah orang yang baik. Allah melarang ditinggalkan, itulah orang yang baik. Nah, orang yang baik. Lah, Allah mewajibkan puasa untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau mungkin kita sama-sama tahu bahwa rukun Islam itu kan ada 5. Kalau syahadat itu lebih menekankan tentang ibadah dengan lisan. Karena apa? Mengucapkan kalimat syahadat. Kalau orang sholat itu lebih menekankan kepada ibadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allah secara umumnya. Kemudian kalau zakat itu lebih menekankan ibadah dengan harta. Nah, kalau puasa ini lebih menekankan ibadah dengan hati, Nah, adapun haji merupakan ibadah dari kolaborasi itu. Dalam haji ada ibadah ucapan, ada ibadah fisik,
ada ibadah harta, ada ibadah hati. Maka dikatakan kesempurnaan rukun Islam ya haji. Lah Allah mewajibkan puasa ini juga Allah wajibkan pada orang-orang zaman dulu. Jadi kewajiban puasa itu bukan hanya kita orang iman, bahwa kewajiban puasa itu ada. Yang membedakan adalah aturan mainnya, teknis pelaksanaannya. Nah, di zaman dulu ada kewajiban puasa itu ada. Namun yang membedakan adalah teknisnya. Kalau di dalam Islam yang diwajibkan 1 bulan, kalau zaman dulu ya mungkin nggak 1 bulan, namun aturan yang berbeda. Zaman dulu orang berpuasa itu mulai tidak makan, tidak minum ketika sudah memasuki waktu Isya sampai maghrib hari berikutnya. Nah, kalau zaman sekarang kan orang berpuasa itu mulai dari fajar sidik sampai dengan maghrib saja. Atau ya ibadah zaman dulu itu kadang-kadang ibadah puasa untuk tidak berbicara. Maka zaman Nabi Zakaria itu kan ketika akan memiliki putra Yahya, kan Nabi Zakaria tidak bisa bicara selama 3 hari berpuasa, tidak ngomong. Termasuk Maryam ketika juga orang-orang kemudian menuduh Maryam dengan macam-macam. Alamat, kamu berpuasa saja bicara, nanti biar anak kamu yang bicara. Jadi zaman dulu namanya puasa itu ada, karena pengertian puasa itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, adapun zaman sekarang praktek puasa ya tidak makan, tidak minum secara umum itu. Walaupun juga ada hal-hal yang kemudian perlu juga kita jaga. Karena kalau tadi tidak makan dan tidak minum itu merupakan hal yang membatalkan puasa secara syar'i yang harus dibayar. Namun juga ada hal yang membatalkan secara pahala, termasuk dusta, berkata bohong, omong porno dan lain-lain ketika puasa, atau bertengkar, membatalkan pahala puasanya. Jadi Allah juga mewajibkan puasa itu seperti orang-orang dulu. Ya tadi cuma yang membedakan adalah tata caranya, aturan mainnya yang berbeda. Nah, tujuan daripada puasa tadi ibarat goalnya, ibarat kalau ada visi dan misinya. Visinya apa? Menjadi orang yang bertakwa. Misinya apa? Medianya lewat puasa. Karena puasa itu adalah ibadah hati, ibadah hati. Sehingga yang banyak tahu ya hanya dia dengan Allah, karena ibadah hati. Karena yang tahu tentang hati itu kan Allah sama kita, sehingga bisa lebih dominan puasa itu tentang ibadah hati. Maka dengan ibadah hati itulah akan mencerminkan ketakwaan orang itu. Ya karena kan tidak serta-merta kalau orang yang puasa itu kemudian lemes itu, wah dia puasa. Belum tentu. Orang lemes itu bisa dibikin kok. Nah, kadang-kadang sering kita menjumpai di rumah mungkin juga ikut sahur sama anak istrinya, begitu ke kantor jam 9 ternyata masuk ke warung kopi, bikin indomie, warung yang hanya kelihatan sepatunya
Nanti siang juga begitu makan di warteg yang hanya setengah orden begitu. Begitu pulang pula-pula lemes begitu. Ya orang nggak ada yang ngerti, orang nggak ngerti. Tapi Allah ngerti. Kenapa berkaitan dengan hati, dengan ketakwaan. At-taqwa hauna. Nah, takwa itu hati. Atau ya kadang-kadang ada orang tua nggak ngerti, wah anak saya itu puasanya top, full itu. Nah, padahal kadang-kadang, ini ada kadang-kadang anak yang ke kamar di dalam tasnya itu bawa roti, bawa coklat, sehingga di kamar dia makan roti, makan. Karena apa? Ketakwaannya rendah, merasa nggak ada yang melihat. Kan takwa itu hati kan, merasa nggak ada yang makan aja. Nah, padahal Allah melihat. Maka puasa itu adalah menguji tentang ketakwaan hati, bagaimana melatih kejujuran, melatih apa itu orang itu punya disiplin. Kejujuran itu kan entah dilihat atau tidak kan. Kalau kejujuran, berbuat baik itu mengharapkan dilihat, itu kan namanya gimmick kan, atau pencitraan. Tapi kalau orang yang takwa, entah dilihat atau tidak, dia nggak peduli. Karena apa? Dia ngerti Allah pasti melihat. Itu ciri orang yang takwa. Dan itu harapan dari puasa. Jadi puasa itu bukan sekedar nggak makan, nggak minum, atau hanya lomba apa itu jus-jusan, apa itu kontes untuk buka. Wah, kalau puasa itu orang kontes untuk pamer bukanya. Oh, kalau buka saya ini kalau nggak pakai kolak, nggak pakai cerita. Bukan itu. Hakikat daripada puasa itu, goalnya atau ya tadi endingnya itu harapan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang benar-benar arti takwa kan takut. Karena dalam keadaan apapun Allah melihat. Allah melihat. Maka kalau puasa itu yang bisa mengontrol hanya dia dengan Allah. Beda dengan haji. Kalau haji kan bisa dikontrol orang lain. Nggak bisa kemarin, wah saya sudah haji, wong kenyataannya belum pernah ke Mekah, haji dari mana? Nah, nggak bisa dikontrol. Atau ya tadi sholat, saya udah sholat kok. Nah, prakteknya kita nggak bisa ngelihat kok. Maka bisa dikontrol. Tapi kalau puasa atau zakat bisa dicek. Wah sudah zakat, mana buktinya? Nah, itu kan ada hubungan dengan manusia, ada amil yang menyaksikan. Tapi kalau puasa nggak ada yang bisa mengontrol kecuali hatinya, keimanannya. Maka tadi goalnya dari amalan puasa itu agar orang-orang iman itu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, orang yang punya level iman yang tinggi. Jadi kalau level itu boleh dilevelkan keimanan itu dari level Islam naik ke level iman, naik ke level ihsan, naik ke level muttaqin. Lah ini kalau udah muttaqin, wah insya Allah keimanan orang itu akan terjaga. Kenapa? Dia akan terus menjaga keimanannya, dilihat orang atau tidak dilihat orang. Karena apa? Dia menjadi pribadi yang bertakwa. Kita lanjutkan. Ayaman beberapa hari, makdudatin yang dihitung, makdudatin yang dihitung. Faman maka barang siapa kana yang ada minkum dari kalian maridun sakit au ala safarin atau atas bepergian atau pada bepergian atau atas bepergian, faidatun maka hitungan
hitungan. Min ayamin ukhor, min ayamin dari hari-hari, ukhor yang lain, ukhor yang lain. Kita koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaannya, puasa itu kapan? Yang diwajibkan pada orang iman itu kapan? Allah mengatakan puasa yang diwajibkan untuk orang iman adalah 1 bulan full. 1 bulan full. Lah, 1 bulan itu adalah hari-hari yang dihitung. Jadi 1 bulan itu enggak pasti. Karena penanggalan Islam 1 bulan itu kalau tidak 29 ya 30. Ada kalanya 1 bulan itu 29, ada kalanya 30. Maka Allah mengatakan 1 bulan intinya. Nah 1 bulan itu ayaman makdudat, hari-hari yang dihitung. Pas tahun itu Ramadan berapa hari? Oh 29. Oh 30. Ya karena memang penanggalan Islam atau Hijriah itu hanya 29 atau 30. Nggak ada penanggalan 31. Nggak ada penanggalan kayak Masehi 28, ya nggak ada. Jadi kalau nggak 29 ya 30. Itulah 1 bulan. 1 bulan. Maka yang namanya puasa itu 1 bulan full. Nggak boleh puasa itu hanya depannya dan belakangnya. Bilang 1 bulan tapi hanya 1 minggu awal dan 1 minggu akhir. Ada istilah puasa tutup kendang. Tutup kendang itu depan belakang full tapi tengahnya bolong. Berarti itu enggak 1 bulan. Maka harus 1 bulan. Lah, barang siapa yang harusnya dia berpuasa di dalam bulan Ramadan, ketemu bulan Ramadan, kemudian keadaan sakit, ya tentu sakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Jadi sakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Nah, kalau hanya sakitnya hanya batuk-batuk sedikit, hanya mungkin sakitnya sakit panu, kurap, encok, rematik, ya tetap sakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Ya dari mungkin sakit yang sangat kronis, atau dia bepergian yang bepergiannya itu memberatkan untuk berpuasa. Bepergian yang ini kalau berpuasa berat ini, zaman dulu bepergian itu kan ya jalan kaki, naik bukit, turun lembah, sehingga ya berat itu. Kalau sekarang kan bepergian itu kan naik bis, naik mobil, naik pesawat. Ya, umpama dia mampu walaupun dalam keadaan musafir meneruskan puasa itu tidak masalah, tidak masalah, boleh-boleh saja, nah, boleh-boleh saja. Nah, yang nggak boleh itu kan itu dia nggak mampu, karena kadang-kadang utangnya itu gampang, puasa itu utangnya enak, yang berat kan bayarnya tuh. Utangnya sih asik, namun bayarnya itu wah, kadang-kadang sampai menjelang puasa lagi masih belum selesai utang puasanya. Nah ini, maka kalau memang masih memungkinkan, masih bisa ya puasa Ramadan. Karena kalau puasa Ramadan jauh lebih ringan, situasinya mendukung, lingkungannya mendukung. Nah kalau puasa membayar utang itu kan berat. Lihat tadi. Nah orang yang harusnya berpuasa, punya kewajiban puasa, terus karena sakit nggak bisa puasa, atau bepergian yang nggak bisa berpuasa, maka dia boleh nggak berpuasa, namun konsekuensinya membayar di hari yang lain, diganti di hari yang lain. Dia nggak puasanya itu berapa hari? Oh nggak puasanya 5 hari,
atau 2 hari karena sakitnya 2 hari atau 3 hari, ya nanti ketika selesai Ramadan dibayari utang puasanya itu. Utangnya berapa hari? 3 hari ya dibayar 3 hari. 3 hari. Utangnya 5 hari ya dibayar 5 hari. Ya, namun ya tadi kadang-kadang kalau tidak terlalu berat sekali, contohnya bepergian tadi, sekarang kan bepergian ya sudah enak, kadang-kadang naik pesawat, naik bis, ya kalau emang bisa berpuasa mending berpuasa, karena tadi biasanya kalau orang itu ngutang puasa kan berat dibayarnya itu. Kita lanjutkan. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yutikunahu, yang mampu mereka hu pada puasa, fidyatun fidyah, fidyatun fidyah, fidyah itu apa itu? Denda, kompensasi. To'amu miskin, memberi makan orang miskin. To'amu miskin, memberi makan orang miskin. Koma dulu, Bapak Ibu yang kami hormati, awal ayatnya berbunyi seperti ini. Bagi orang yang mampu untuk berpuasa, boleh dia nggak puasa dengan cara membayar fidyah. Jadi awalnya begitu, awal ayatnya itu begitu. Namun kemudian ayat ini dimanso, maksudnya diganti hukumnya. Nah, lafadznya nggak diganti, namun hukumnya yang diganti. Mansuhnya atau nasehnya, faman syaida minkum syahro falyasumah. Atau dalam ayat berikutnya nanti, barang siapa yang mampu ketemu maka harus puasa. Ya, karena kalau kemudian umpama ayat fidyah ini bagi orang yang mampu tidak dimanso, ya orang mending fidyah. Orang yang fidyah, fidyah itu hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang khusus, orang khusus. Ada orang yang mampu tetap harus puasa. Karena kan dalam ayat ini kan barang siapa yang mampu puasa, boleh nggak puasa, cukup bayar fidyah lah. Fidyah itu paling berapa? Fidyah umpamanya memberi makan setengah sok lah, itu nggak sampai apa itu 30.000. Wah, mending nggak usah puasa bayar fidyah, terus kerja lah. Kerja sekarang sehari ya tukang aja bisa 200.000. Wah, masih untung itu. Akhirnya begitu. Maka kemudian ayat ini dimanso. Nasehnya faman syaita minkum syahro falyasumah. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Adapun untuk ayat selanjutnya nanti disambung di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangannya, dan kami akhiri bila taufik wal hidayah. Akhiru qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.